Seri ketiga buku Xiansu. Cinta Bernoda Darah. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 35. Saking tegang hatinya, penuh kekhawatiran kalau wasiat itu terampas pula oleh Hek Giamlo, suling emas sampai lupa untuk melepaskan tangan Lin Lin. Sejak tadi ia masih memegangi tangan itu, sungguh pun kini tidak ia cengkeram seperti tadi. Dengan jantung berdebar Lin Lin melirik ke arah kedua tangannya yang digenggam suling emas. Ia tersenyum. Sebut aku Moi Moi, adik. Lin Moi Moi yang baik. Kata suling emas, biarpun mendongkol merasa geli juga karena memang gadis ini adik angkatnya, apa salahnya menyebutnya adik? Kau menyebut Dinda, aku pun menyebut Kanda. Koko yang baik, surat wasiat itu sudah kumusnahkan. Mereka bertemu pandang, sama-sama menyelidik. Melihat wajah suling emas agak berseri membayangkan kegirangan hatinya, legalah hati Lin Lin. Sudah kurobek-robek menjadi sekeping-keping kecil lalu kusebarkan ke dalam sungai. Betul sudah musnah? Apakah Hek Giamlo tidak melihatnya? Kata suling emas agak terburu-buru dan mukanya menjadi merah karena baru sekarang setelah hilang kekhawatirannya, ia teringat bahwa sejak tadi ia menggenggam sepasang tangan yang kecil halus itu. Lucu sekali Hek Giamlo. Dia goblok. Ada beberapa potongan surat wasiat itu ia ambil, akan tetapi apa artinya 1-2 huruf pada kepingan-kepingan kecil itu? Ia mendesak, curiga dan bertanya. Kukatakan bahwa surat itu dari kekasihku, Hai Hik. Kembali terpaksa suling emas tersenyum, perbuatan yang jarang atau tak pernah ia lakukan. Semenjak ia terpaksa berpisah dari kekasihnya, Suma Cheng, tersenyum merupakan hal yang sukar dapat dilakukan suling emas karena hatinya sudah terluka dan ia selalu memandang penghidupan dari segi yang muram-muram. Akan tetapi entah mengapa, berdekatan dengan Lin Lin, ia sudah beberapa kali tersenyum seakan-akan kelincahan dan kegembiraan gadis ini merupakan cahaya terang yang sinarnya mencapai pojok-pojok hatinya yang gelap. Anak nakal. Lalu, dia bagaimana? Percayakah? Mula-mula tidak. Ia bertanya siapakah kekasih itu. Dan kau jawab. Tentu. Murid Gan Lopek, ya. Suling emas sendiri merasa heran mengapa mendadak sontak ia melayani kelakar Lin Lin bahkan mengeluarkan godaan ini. Benar-benar ia menjadi seperti kanak-kanak, pikirnya dengan wajah merah. Aiyih. Tiba-tiba Lin Lin menggunakan kedua tangannya menangkap lengan tangan suling emas dan 10 buah jari-jari tangannya mencubiti kulit lengan itu. Aduh. Suling emas tertawa dan menjerit-jerit karena memang sakit sekali cubitan-cubitan jari yang berkuku runcing itu. Ia tidak tega tentu saja untuk menggunakan tenaga melawan cubitan karena selain tak patut main-main dibalas sungguh-sungguh, juga ia khawatir kalau kuku-kuku jari yang terpelihara itu akan rusak oleh perlawanannya. Kau menyebalkan. Siapa bilang, hayo, siapa bilang aku punya kekasih murid Gan Lopek si badut tua itu? Memalukan, menggemaskan. Sudah, aduh. Suling emas masih tertawa-tawa. Lepaskan. Hayo bilang dulu siapa yang mengatakan demikian? Kegembiraan suling emas timbul, maka ia merasa belum cukup menggoda. Sambil tertawa ia berkata. Memang sudah sepantasnya Lai Bok Liong yang tampan dan gagah itu menjadi anumu. Haha. Aduh. Cubitan Lin Lin makin keras. Anu apa? Hayo bilang, apa yang kau maksudkan dengan anumu? Aduh, sakit, Lin Moi, lepaskan. Kumaksudkan kekasihmu tentu. Bukankah ia amat mencintamu dan selalu membelamu? Mendadak Lin Lin melepaskan tangannya dan menangis. Mengapa menangis? Suling emas benar-benar terkejut dan heran sekali. Kau jahat. Kau mengejekku, kau menjengkelkan, sengaja bikin aku marah. Kau tidak punya hati, tak berjantung. Oh. Nanti dulu, Lin Moi. Aku sama sekali tidak mengejek mukmu, Aku hanya main-main. Masa tidak boleh orang main-main? Maafkan aku, Lin Moi, sungguh mati aku tidak bermaksud membikin kau marah dan jengkel. Sudahlah, kau maafkan aku. Lin Lin mengangkat mukanya yang merah dan basah. Betul-betul kau tidak mengejek?
Tanyanya dan suling emas tidak berani main-main lagi karena suara itu mengandung kesungguhan hati yang mengherankan dan mengejutkan. Mengapa gadis yang lincah dan suka berjenaka ini begitu sedih ketika digoda? Tidak, aku tidak mengejek, hanya main-main. Bagaimana kau bisa menyangka begitu terhadap Lai Bok Liong tuaku? Apa sebabnya kau mengira dia kekasihku? Bingunglah suling emas, akan tetapi dengan tenang ia menjawab Lin Moi, sudahlah, aku tadi hanya main-main. Pula, andai kata aku benar timbul persangkaan demikian, bukankah engkau sendiri yang tadi menceritakan betapa Lai Bok Liong hampir saja mengorbankan nyawa demi untuk membelamu? Hanya orang yang mencinta dengan sepenuh jiwa raga dapat membela dengan pengorbanan sehebat dia. Dengan muka termenung Lin Lin mengangguk-angguk. Memang dia amat baik hati, dia. Agaknya memang betul bahwa dia amat mencintaku. Liong tuaku seorang berbudi. Tapi bukan dia. Aku tidak mencintanya, aku hanya suka kepadanya sebagai seorang kakak atau sahabat. Kasihan dia. Sudahlah, Lin Moi, cukup tentang dia. Terang kalau begitu bahwa bukan dia kekasihmu, maafkan aku tadi. Kemudian bagaimana dengan Hagiam Lo tadi? Ketika dia tanya siapa kekasihmu, bagaimana jawabmu? Apa kau bilang kekasihmu itu ada? Suling emas tak dapat menyembunyikan keheranan yang membayang pada wajahnya ketika melihat betapa gadis itu kini memandangnya sambil tersenyum dengan wajah cerah. Bukan main. Baru saja menangis dan marah-marah, kini sudah tersenyum-senyum. Siapa tidak akan heran kalau melihat udara yang gelap mendung dan hujan tiba-tiba tampak matahari bersinar? Tentu saja ada, dan dia percaya. Lin Lin berdebar jantungnya. Ia seorang gadis yang tabah dan jujur, tidak pemalu, akan tetapi pertanyaan ini sekarang amat sukar terjawab. Ia terpaksa menyembunyikan mukanya dengan tunduk, lalu menjawab. Suling emas menjadi begitu kaget sampai ia berdiri kesima tak mampu bergerak atau mengeluarkan kata-kata. Ia masih mengira bahwa Lin Lin gadis nakal itu sengaja menyebut namanya untuk mempermainkannya sebagai pembalasannya tadi. Akan tetapi melihat kepala yang ditundukkan, sikap yang malu-malu dan bersungguh-sungguh itu, makin gelisahlah dia. Lin Moi, harap kau jangan main-main yang bukan-bukan. Ia masih mencoba untuk melawan kekhawatirannya. Lin Lin mengangkat mukanya. Merah sekali muka itu, terutama sepasang pipinya, seolah-olah ketika menunduk tadi, gadis ini memulas kedua pipinya dengan yanci, pemerah pipi. Tapi kini suaranya terdengar sungguh-sungguh dan penuh tuntutan. Mengapa, Koko? Aku tidak main-main. Bukankah pengakuanku itu benar-benar? Kalau kau sekarang terheran, kaulah yang pura-pura dan main-main. Yang kau lakukan terhadapku di perpustakaan istana itu. Suling emas gelagapan. Tentu saja ia tidak dapat melupakan peristiwa itu, pertemuannya pertama kali dengan Lin Lin, pada suatu malam di lingkungan istana. Ketika itu ia berada di dalam gedung perpustakaan, sedang melamunkan kekasihnya, Suma Cheng, ketika tiba-tiba muncul Lin Lin yang di dalam cuaca remang-remang itu bentuk tubuh dan potongan wajahnya mirip benar dengan Suma Cheng. Pada waktu itu, karena hatinya sedang diliputi penuh rindu dendam terhadap kekasihnya, ia seperti orang mimpi, mengira Lin Lin, Suma Cheng, memeluknya, menciumnya. Agaknya Lin Lin tak pernah dapat melupakan peristiwa itu pula, hanya bedanya, kalau ia mengenang peristiwa itu, dengan perasaan jengah dan malu serta merasa bersalah. Sebaliknya gadis ini menganggap peristiwa itu sebagai pernyataan cinta kasih suling emas terhadap gadis itu. Kenapa? Apakah kau mempermainkan aku ketika itu? Lin Lin mendesak ketika melihat wajah suling emas menjadi pucat. Gadis ini merasa gelisah sekali, khawatir kalau dugaan hatinya meleset. Ketika itu ia merasa yakin benar bahwa suling emas mencintanya. Sudahlah, Lin Moi. Apakah kau tidak bisa memaafkan kesalahanku? Lekas kau lanjutkan ceritamu. Bagaimana dengan tongkat pusaka? Di mana tongkat itu sekarang? Dirampas Hagiam Lo. Jawab Lin Lin pendek, masih bersungut-sungut karena ia merasa betapa suling emas seperti hendak mengingkari perbuatannya di perpustakaan. Lin Moi, sekarang juga kau harus ikut aku. Kalau hal ini tidak lekas kurus, selamanya kau akan dianggap musuh besar bengkau. Ucapan ini begitu mengagetkan Lin Lin sehingga ia melupakan urusan cinta kasih. Lin Lin, ketahuilah. Sudah menjadi rahasia yang belum terpecahkan oleh para pimpinan bengkau bahwa Pat Jiu Sin Ong meninggalkan warisan ilmu yang mujizat.
Mereka mencari-cari, namun belum juga dapat menemukannya. Kini rahasia wasiat itu terbuka olehmu, bahkan telah kau musnahkan dan kau pelajari isinya, padahal kau sama sekali bukanlah orang Bengkau. Hal ini akan menimbulkan geger di kalangan Bengkau dan kalau mereka tahu, tentu mereka itu akan mencarimu dan membunuhmu. Rahasia ilmu itu sama sekali tidak boleh diketahui oleh orang luar. Kalau sampai mereka tahu dan memusuhimu, biar aku sendiri takkan mampu mencegahnya. Aku tidak takut. Aku tidak mencuri ilmu, hanya kebetulan. Kau seperti anak kecil yang tidak pedulikan langit ambruk bumi terbalik, Lin Moy. Ketahuilah, urusan ini amat besar dan gawat. Biarpun secara kebetulan kau menemukan ilmu itu, akan tetapi bukankah engkau yang menyuruh Hek Giamlo merampas tongkat pusaka? Dan tahu pulakah kau mengapa Hek Giamlo suka merampas tongkat itu? Semata-mata karena taat kepadamu? Tak mungkin. Dia mempunyai pamrih lain. Ketahuilah bahwa ilmu ciptaan Pajiu Sinong itu telah terdengar pula oleh tokoh-tokoh Kang Ou dan Hek Giamlo termasuk seorang di antara mereka yang ingin sekali mengetahui dan memiliki ilmu itu. Tentu saja ia tidak menduga bahwa ilmu itu disimpan di dalam tongkat pusaka, akan tetapi aku berani bertaruh bahwa ia merampas tongkat pusaka untuk ditukar dengan wasiat ilmu peninggalan Pajiu Sinong itu. Wah, bagaimana baiknya? Aku sih tidak takut. Kalau kakek ketua Bengkau marah-marah, aku dapat mengembalikan ilmu ini kepadanya dengan mengajarnya. Bukankah beres begitu? Kembali mau tak mau Suling Emas tersenyum. Bocah ini sama sekali belum tahu akan seluk-beluknya dunia Kang Ou. Kalau tahu tentu akan ketakutan sekali, karena urusan ini berarti kematiannya yang sukar untuk dicegah pula. Lin Moy, aku percaya akan ketabahanmu yang luar biasa, sungguh pun aku tahu bahwa tak mungkin kau mampu menghadapi Bengkau. Andai kata ilmu ini sudah kau sempurnakan, agaknya kau memang akan menjadi penantang Bengkau yang berbahaya, akan tetapi kau seorang diri mana mampu menghadapi Bengkau yang mempunyai banyak sekali orang sakti. Jangan ngacau. Lin Moy, bukan saatnya kita bicara main-main. Hanya ada satu cara untuk membebaskanmu daripada keadaan berbahaya ini. Kau harus mengunjungi makam mendiang Pajiu Sinong, bersumpah di depan makam sebagai murid yang menemukan ilmu itu. Dengan cara demikian, maka kau boleh dibilang sudah menjadi murid Pajiu Sinong sehingga biarpun kau bukan anggota Bengkau, kau berhak mewarisi ilmunya. Lin mengerutkan alisnya yang kecil hitam. Pergi sendiri? Aku tidak tahu tempatnya. Hatinya berkata, aku ogah. Aku yang akan membawamu ke sana. Seketika wajah gadis itu berseri ketika ia memandang Suling Emas. Dengan kau? Boleh, mari kita berangkat. Suling Emas menggeleng-geleng kepala, akan tetapi diam-diam hatinya khawatir sekali. Bocah ini baginya merupakan ancaman bahaya yang jauh lebih hebat dan mengerikan daripada ujung senjata para pengeroyoknya tadi. Beberapa hari kemudian, pagi-pagi sekali di tanah pekuburan kaum Bengkau terdapat dua orang muda yang berjalan perlahan berdampingan. Mereka ini adalah Lin dan Suling Emas yang melakukan perjalanan cepat ke selatan dan kini telah tiba di tanah pekuburan kaum Bengkau di Nancao. Inilah tanah pekuburan para tokoh yang termasuk pimpinan Bengkau, selama Bengkau didirikan di Nancao oleh Pajiu Sinong. Keadaan di situ menyeramkan. Matahari belum tampak, masih tertutup pohon-pohon dan Lin merasa seakan-akan ia mendatangi sebuah kota orang mati yang penghuninya hanya terdiri dari orang-orang mati yang pada saat sepagi itu masih belum bangun, masih tidur di dalam rumah yang berupa gundukan-gundukan tanah dihias batu nisan itu. Di mana makamnya? Tanya Lin, suaranya agak gemetar. Setelah tiba di tempat pekuburan itu, hatinya gentar juga. Harus diakui bahwa sesungguhnya ia tidaklah begitu senang untuk bersumpah menjadi murid Pajiu Sinong yang sudah mati. Ia mempelajari ilmu ciptaan Pajiu Sinong bukan disengaja, secara kebetulan dan ia sama sekali tidak tahu sebelumnya bahwa ilmu itu ciptaan pendiri Bengkau. Kalau dulu ia menurut kepada Suling Emas dan sanggup untuk bersumpah menjadi murid, hal itu hanyalah karena ia begitu amat inginnya melakukan perjalanan bersama Suling Emas. Dan harus ia akui bahwa selama beberapa pekan ini, melakukan perjalanan di samping Suling Emas, siang malam selalu berada di dekatnya, mendatangkan rasa gembira luar biasa dan mempertebal keyakinannya bahwa Suling Emas juga mencintanya, sebesar ia mencinta pendekar sakti itu. Di sana makamnya, di bagian yang agak tinggi. Kau lihat, masih baru.
Jawab suling emas sambil menudingkan telunjuknya. Mereka berjalan menghampiri makam Pat Jiu Sinong yang besar dan mewah. Bagi Lin Lin tempat ini menyeramkan sekali, akan tetapi yang lebih menggelisahkan hatinya adalah bahwa ia harus bersumpah menjadi murid penghuni makam. Amat heran hati Lin Lin melihat betapa suling emas serta-merta menjatuhkan diri berlutut dan memberi hormat di depan makam. Mengapa suling emas begini menghormat ketua bengkau yang sudah meninggal, pikirnya. Padahal seingatnya, suling emas duduk sejajar dengan ketua bengkau yang masih hidup. Lin Moy, lekas kau berlutut dan mengucapkan sumpahmu, biar aku menjadi saksi. Terdengar suling emas berkata. Akan tetapi Lin Lin tetap berdiri tegak, tidak mau berlutut dan tidak mengeluarkan kata-kata. Lin Moy, mau tunggu apa lagi? Lin Moy, mengapa kau ragu-ragu? Bukankah sudah jelas kuterangkan kepadamu? Aku tidak bisa. Hal ini seakan-akan suatu paksaan. Suling emas, bagaimana kau bisa tahu apakah benar-benar Pat Jiu Sinong menghendaki aku menjadi muridnya? Kalau beliau tidak menghendaki, bukankah berarti kita membikin rohnya menjadi penasaran? Suling emas tertegun, memandang kepada Lin Lin, lalu menoleh ke arah makam. Pada saat itu ia melihat berkelebatnya bayangan orang. Ketika ia memandang jauh, hatinya berdebar karena ia mengenal laki-laki tua memakai caping lebar itu. Kau Bian Cinjin. Celaka, pikirnya. Kalau kau Bian Cinjin melihat mereka di situ tentu akan bertanya dan kalau kakek itu mengetahui duduk perkara sebenarnya, sudah pasti kakek itu takkan membiarkan Lin Lin hidup. Lin Moy, lekas berlutut. Lekas bersumpah sebelum terlambat. Desaknya sambil memegang tangan gadis itu. Tidak, aku tidak bisa lakukan itu. Masih ada jalan lain. Suling emas hendak membantah, akan tetapi terlambat. Kau Bian Cinjin yang bergerak cepat sekali sudah tiba di situ dan kakek ini biarpun terheran melihat suling emas dan Lin Lin berada di makam Pat Jiu Sinong, namun agaknya tidak mempedulikan ini. Malah ia segera berseru. Kim Xiaoweng, apakah kau tidak melihat Huiji? Pertanyaan ini yang sama sekali tidak tersangka-sangka, tentu saja membuat suling emas tercengang. Bukankah dia sudah pulang bersama Bu Xin? Tentu saja ia menjadi tercengang dan heran karena ia sendiri yang menolong kedua orang muda itu dari ancaman Siang Mou Sini. Kemudian ia menyuruh mereka kembali ke Nancao sedangkan ia sendiri pergi mencari Lin Lin dan Xian Eng. Kau Bian Cinjin kelihatannya tergesa-gesa sehingga tidak sempat untuk banyak bercerita. Dia sudah pulang. Kambu Sin Sicu, tuan muda gagah, pulang lebih dulu ke Qinlingsan menemui bibi gurunya. Akan tetapi malam tadi, entah bagaimana dan mengapa, kelihatan di sini putra pangeran yang jahat itu, Suma Boan, berkeliaran dan keadaannya seperti orang gila. Huiji mengejarnya, akan tetapi sampai sekarang keduanya tidak tampak bayangannya, kami menjadi khawatir sekali. Suling emas terkejut. Biarlah aku mencari mereka. Sambil berkata demikian, ia menyambar tangan Lin Lin dan berkata, hayo kita pergi dulu dari sini mengejar mereka. Lin Lin tidak diberi kesempatan bicara. Pula, gadis ini diam-diam merasa girang dan lega bahwa ada urusan lain yang membuat penyumpahannya sebagai murid Pat Jiu Sinong tertunda. Ia tadi sudah bingung dan khawatir kalau suling emas menjadi kecewa dan marah oleh penolakannya. Kini suling emas mengajaknya pergi, tanpa banyak cakap lagi ia lalu ikut berlari sambil mengangguk dan tersenyum kepada Kau Bian Cinjin yang memandangnya dengan kening berkerut. Mau apa gadis liar ini di sini? Demikian pikir Kau Bian Cinjin. Akan tetapi karena ia tahu bahwa gadis itu adalah adik angkat suling emas, ia pun tidak mau memikirkannya lagi. Kim Xiaoweng, kau mencari ke timur aku ke utara. Teriaknya. Suaranya terbawa angin dan karena kakek ini mengerahkan kaikang, dapat juga suara ini mengejar dan sampai ke telinga suling emas. Baik. Jawab suling emas sambil mengerahkan kaikang pula karena keduanya sudah terpisah amat jauh, tidak tampak lagi, namun dengan kesaktian mereka, kedua orang ini masih dapat saling menyampaikan pesan. Apakah sebenarnya yang terjadi? Bagaimana Suma Boan, putra pangeran itu, secara mendadak berada di Nancao, berkeliaran seperti orang gila kata Kau Bian Cinjin, sehingga kini dikejar-kejar oleh Liu Hui? Seperti telah dituturkan di bagian depan, ketika Xian Eng dan Bu Xin menjadi tawanan Hek Giamlo di dalam terowongan rahasia,
Busin diculik oleh Siang Mou Sini sehingga akhirnya tertolong oleh Liu Hui dan kemudian ditolong pula oleh suling emas. Adapun Xian Eng yang berada dalam keadaan tertotok, ditolong dan dibawa pergi oleh Suma Boan. Cinta memang dapat meracuni hati siapa saja tanpa pandang bulu. Dan kalau cinta sudah berkuasa, banyak terjadi hal-hal aneh dan kadang-kadang pandangan seorang korban cinta jauh berlawanan dengan pandangan umum. Agaknya seluruh orang di dunia ini yang merasa suka kepada Xian Eng, akan kecewa dan tidak setuju kalau gadis cantik gagah ini jatuh cinta kepada seorang pemuda bangsawan yang berwatak buruk macam Suma Boan. Akan tetapi apa hendak dikata? Sejak pertemuan pertama Xian Eng memang sudah jatuh hati kepada putra pangeran ini. Apapun yang akan dikatakan orang lain, tak mungkin masuk di hati seorang yang sudah jatuh cinta. Demikianlah, ketika dirinya dipondong pergi oleh Suma Boan, diam-diam Xian Eng merasa terharu dan girang sekali, sungguh pun ada perasaan kecewa dan khawatir di hatinya kalau ia teringat akan kakaknya, Busin. Suma Boan berlari cepat dan karena ia berada dalam keadaan tertotok, Xian Eng tidak bisa apa-apa. Baru beberapa hari kemudian Suma Boan menurunkannya dari pondongan dan membebaskan totokannya. Xian Eng segera menegur. Suma Koko, kenapa baru sekarang kau bebaskan aku? Kalau tadi-tadi, kan kita berdua bisa menolong Busin Koko? Ah, bagaimana nasibnya sekarang? Suma Boan merangkul pundaknya. Jangan bodoh, Eng Moi. Kau tahu sendiri, tempat itu adalah tempat Hek Giam Lo yang lihai. Bagaimana aku bisa sekaligus menolong dua orang? Dan saking takutku kalau Hek Giam Lo akan mengejar, aku terus saja membawamu lari dan baru sekarang berani berhenti di sini. Ah, Moi, baru sekarang kita dapat bertemu dan berkumpul. Alangkah gelisah hatiku ketika kita berpisah di Nancao. Eng Moi, mengapa kau bisa berada di terowongan tempat sembunyi Hek Giam Lo itu bersama kakakmu? Dengan halus Xian Eng melepaskan pundaknya dari rangkulan. Biarpun di hutan itu sunyi tidak ada orang lain, namun ia tidak mau pemuda yang dicintanya itu bersikap terlalu mesra kepada dirinya. Mereka belum berjodoh, belum pula bertunangan. Akan tetapi ia mengajak pemuda itu duduk mengaso dan berceritalah ia tentang usaha mereka mencari Lin Lin sehingga mereka berdua terpisah dari suling emas dan kena tangkap Hek Giam Lo. Kau agaknya sudah tahu bahwa kakakku yang hilang, Kam Busong, adalah suling emas. Kenapa dahulu-dahulu tidak lekas beritahu padaku? Tegur Xian Eng. Suma Boan tersenyum dan memegang tangan gadis itu. Aku belum yakin, hanya baru menduga. Kakakmu itu saling mencinta dengan adikku, akan tetapi perjodohan mereka gagal karena ayah tidak setuju. Tidak apa, sekarang ada gantinya engkau. Ayah pasti setuju mempunyai mantu seperti kau. Sambil berkata demikian Suma Boan mencoba untuk merangkul lagi. Ih, jangan begitu. Xian Eng melepaskan diri. Soal perjodohan, bagaimana aku dapat memberi keputusan? Ada kakak-kakakku, dan terutama sekali ada bibi guruku di Qinlingshan. Aku akan pergi ke sana, akan kulamar kau dari tangan bibimu. Eng Moi, sekarang aku ada urusan penting sekali. Maukah kau membantuku? Begini, adikku yang manis. Kita melihat sendiri betapa Tok Xiaokui Liu Luxian yang semenjak belasan tahun lenyap tak tentu rimbanya, kiranya muncul pada ulang tahun bengkau dan tewas pula di situ. Akan tetapi ia telah memperlihatkan ilmu yang amat luar biasa. Agaknya ia mempunyai tempat persembunyian di Nancao. Ketahuilah, sewaktu hidupnya, di waktu muda dahulu, Tok Xiaokui telah mencuri banyak sekali kitab-kitab rahasia ilmu kesaktian yang jarang bandingnya di dunia ini. Sekarang ia telah mati, akan tetapi aku percaya bahwa kitab-kitab itu masih ada, ia sembunyikan di tempat di mana ia tadinya sembunyi sebelum ia muncul dan tewas di tangan ayahnya sendiri. Hai, mengerikan sekali. Pat Jiu Sinong dan Tok Xiaokui, ayah dan anak itu benar-benar bukan manusia, melainkan iblis-iblis yang luar biasa. Xian Eng mengerutkan keningnya, lalu menggunakan tangan kanannya menutup bibir pemuda itu. Hush, jangan kau bicara begitu, Suma Koko. Betapapun juga, dia adalah kakek dan ibu kandung dari kakakku Kam Busong. Suma Boan mencekal tangan itu dan menciumi jari-jari yang mungil sampai Xian Eng menariknya kembali. Gila! Cela gadis itu dengan muka menjadi merah. Kau ceritakan semua itu kepadaku, dengan maksud apakah? Begini, kekasihku. Aku ingin sekali mendapatkan kitab-kitab peninggalan Tok Xiaokui itu dan kuharap kau suka membantuku. Ih,
Xian Eng mengkirik karena merasa seram. Kau sudah begini lihai, kau menjadi murid Itgan Kaiong yang sakti, masa masih mau mencari kitab pusaka lagi, untuk apa? Ah, siapa bilang aku lihai? Hanya kau yang mencintaku, Eng Moy. Akan tetapi, apakah kau tidak suka melihat aku menjadi lebih lihai lagi? Begitu lihai, sehingga kalau kelak kau menjadi istriku, aku mampu melindungimu daripada segala macam bahaya, dan kelak kalau kita mempunyai anak, aku mampu menurunkan kepandaian kepada anak kita sehingga dia menjadi seorang pendekar nomor 1 di dunia. Xian Eng adalah seorang gadis gunung yang sederhana pikirannya. Ucapan manis dan muluk-muluk ini sudah membuat semangatnya terbang melayang dengan nikmat sekali. Akan tetapi ia memandang Suma Boan dengan bingung. Bagaimana kau bisa menemukan tempatnya? Andai kata bisa. Ih, mengerikan sekali. Gadis ini teringat akan cerita kakaknya, Busin, dan ia merasa takut. Apa yang mengerikan? Kau akan kuajak ke Nancao dan di sana, mengingat bahwa kau adalah adik tiri Suling Emas, tentu kau akan leluasa bergerak di antara orang-orang Bengkau. Nah, kau menjadi semacam penyelidik dan aku akan bersembunyi di luar kota raja. Setelah kau mendapat keterangan, kau sampaikan kepadaku dan kita mencari kitab-kitab itu bersama. Bukankah ini bagus? Hi, kau mau bilang apa? Aku sudah tahu tempat sembunyi Tok Xiao Kui. Apa? Saking kaget, bernafsu dan girang, Suma Boan menarik tangan Xian Eng sehingga gadis ini tersentak berdiri dan merasa lengannya sakit. Aug! Keluhnya. Suma Boan sadar dan cepat ia merangkul, mencium, Xian Eng meronta, melepaskan diri dan bersungut-sungut. Jangan sekali-kali kau berani lagi berbuat seperti ini sebelum kita menjadi suami istri. Kalau kau berani ulangi, aku akan membencimu. Matanya berapi-api dan sikapnya menantang. Suma Boan adalah seorang pemuda yang bangor, yang sudah banyak pengalamannya, maka tiba-tiba ia menjatuhkan diri berlutut dan merangkul kaki gadis itu. Maaf Eng Moy, maafkan aku yang tak kuasa mengendalikan diri saking besarnya cintaku. Mari kita duduk dan ceritakanlah tentang tempat sembunyi Tok Xiao Kui. Melihat pemuda bangsawan yang dikasihinya itu berlutut memeluk kakinya dan memohon dengan suara yang minta dikasihani, luluhlah hati gadis Xian Eng yang masih hijau. Cinta itu buta kata orang. Bukan cinta yang buta, melainkan orang yang sedang dimabuk cinta seperti buta. Buta dalam arti kata lengah kehilangan kewaspadaan, pertimbangannya menjadi miring. Karena orang yang jatuh cinta selalu melihat kebaikan memancar keluar dari orang yang dicinta, tiada tampak cacat celanya sehingga ada perumpamaan kasar yang berbunyi bahwa tahi pun, kalau tahi kekasih, harum baunya. Demikian pula Xian Eng yang sudah tercengkeram asmara, segala gerak-gerik pemuda bangsawan ini selalu menarik, selalu menimbulkan kasihan. Melihat Suma Boan berlutut di depannya, ia lalu menyentuh pundak pemuda itu dan berkata halus. Sudahlah, Koko. Aku tidak marah lagi, asal kau jangan sekasar tadi. Girang hati Suma Boan. Gadis ini merupakan korban yang mudah dan lunak baginya. Ia lalu menarik tangan Xian Eng dan diajak duduk di bawah pohon besar, diminta menceritakan tentang tempat sembunyi Tok Xiao Kui. Aku sendiri belum melihat tempat itu, hanya mendengar dari kakakku Busin. Ia lalu menceritakan apa yang pernah ia dengar dari Busin ketika bersama Liu Hui melarikan diri dari tahanan Itgan Kaiong melalui lorong rahasia dan bertemu dengan Tok Xiao Kui. Bagus! Suma Boan berseru girang. Kiranya Tok Xiao Kui selama belasan tahun menghilang bersembunyi di negaranya sendiri, di dalam lorong di bawah tanah? Tentu kitab-kitabnya berada di sana pula karena ketika ia keluar dan tewas, ia tidak membawa kitab-kitab itu. Di manakah jalan keluar lorong itu menurut cerita kakakmu? Dia bilang jalan keluar itu merupakan sebuah gua kecil yang tertutup alang-alang dan tidak tampak dari luar, di sebuah hutan yang berada dekat dengan tanah kuburan para pimpinan Bengkau. Entah apa namanya hutan kecil itu, akan tetapi Sinko melihat ada serumpun bambu kuning tumbuh di atas gua. Suma Boan mengerutkan keningnya, memutar otaknya. Tok Xiao Kui muncul dari dalam gedung sembahyang, tentu lorong rahasia itu ada tembusannya ke ruangan itu. Kalau kita bisa menyelidik ke sana, kau sebagai adik Suling Emas, tentu mudah menyelidik tanpa dicurigai. Xian Eng tidak setuju. Berbahaya sekali. Tempat itu merupakan tempat keramat bagi Bengkau, tentu terjaga kuat dan merupakan tempat terlarang bagi orang luar.
Lebih aman kalau kita mencoba mencari hutan kecil dan berusaha mendapatkan gua yang atasnya ada serumpun bambu kuning itu. Suma Boan menarik tangan Xian Eng dan mereka berdiri. Wajah pemuda bangsawan ini berseri-seri. Ia gembira sekali karena kalau ia sampai bisa menemukan kitab-kitab itu, ia akan menjadi seorang jagoan yang hebat. Mari kekasihku, mari kita mencari tempat itu. Aku akan berterima kasih selama hidupku kepadamu kalau kita bisa mendapatkan tempat itu. Mari. Berlari-larilah mereka menuju ke tanah pekuburan keluarga Bengkau. Tentu saja Suma Boan yang cerdik sengaja mengambil jalan memutar agar jangan sampai ketahuan oleh orang-orang Bengkau, karena ia maklum bahwa sekali mereka itu curiga, biarpun di situ ada Xian Eng, mereka tetap akan mencurigainya dan kalau sampai terjadi bentrok dengan mereka, biarpun ia tidak takut, namun usahanya ini tentu akan gagal. Ia sengaja memilih waktu malam untuk menyelundup masuk dan mencari hutan itu yang akhirnya dapat mereka temukan. Sebuah hutan kecil di sebelah utara tanah pekuburan pimpinan Bengkau. Agaknya itulah tempatnya. Akhirnya Xian Eng berseru girang ketika mereka berdiri di depan serumpun alang-alang dan di atas segunduk gunung-gunungan kecil terdapat pohon-pohon bambu kuning yang indah. Waktu itu menjelang pagi dan dengan hati-hati mereka menyingkap alang-alang itu dan betapa girang hati Suma Boan ketika melihat bahwa di balik alang-alang tebal itu betul saja terdapat sebuah gua yang setinggi 2 meter lebih, gelap dan menyeramkan seperti mulut seekor naga terbuka lebar. Suma Boan seorang yang cerdik dan licik. Betapapun besar nafsunya untuk mendapatkan kitab-kitab peninggalan Tok Xiao Kui, namun ia tidak mau menghadapi resiko terlalu besar untuk memasuki gua terowongan yang menyeramkan dan belum diketahui benar keamanannya itu. Ia maklum bahwa gua itu merupakan tempat keramat bagi orang-orang Bengkau, siapa tahu di sebelah dalamnya terdapat tokoh-tokoh Bengkau yang lihai. Eng Moi, kekasihku, kau tentu suka membantu aku, bukan? Sebetulnya memang aku yang seharusnya memasuki gua ini dan mencari kitab-kitab itu. Akan tetapi kau tahu sendiri, kalau ada yang melihatku, tentu terjadi pertempuran mati-matian dan tidak ada harapan bagiku untuk keluar hidup-hidup. Oleh karena itu, demi cinta kasihmu kepadaku, aku minta dengan sangat sukalah kiranya kau yang mencari ke dalam dan aku menjaga di luar. Andai kata ada tokoh Bengkau melihatmu, bisa saja kau menggunakan alasan untuk mencari kakakmu Suling Emas, atau dengan dalih bahwa kakakmu Busin pernah memasuki lorong rahasia ini dan karena kau ingin sekali menyaksikan sendiri, maka kau memasukinya. Dengan bujukan-bujukan yang manis dan alasan-alasan yang masuk akal, terutama dengan janji bahwa setelah mereka menemukan kitab itu, Suma Boan akan membawa Xian Eng pulang ke Qinlingsan menemui Kui Lan Niko untuk membicarakan urusan perjodohan mereka, akhirnya Xian Eng tak dapat membantah lagi. Baiklah, Suma Koko, akan tetapi apapun yang akan terjadi dengan diriku di dalam terowongan ini, kau jangan meninggalkan tempat ini, dan andai kata aku berhasil kelak mendapatkan kitab-kitab itu, kau harus memberi kesempatan kepadaku untuk mempelajari ilmunya. Suma Boan merangkul pundak Xian Eng sambil tersenyum lebar. Tentu saja, manisku, masa kau tidak percaya kepadaku? Girang hati Xian Eng dan ia pun tersenyum, lalu mencabut pedangnya dan memasuki gua itu dengan hati-hati sekali. Setelah melihat gadis itu menghilang di dalam kegelapan gua itu, Suma Boan lalu menutup dan merapikan kembali rumpun alang-alang dari sebelah dalam sehingga tidak akan tampak dari luar dan dia sendiri duduk menanti di mulut gua dengan hati berdebar-debar. Xian Eng terus melangkah ke depan dengan hati-hati sekali karena di dalam terowongan gua itu amat gelap. Kakinya melangkah dengan pasangan kuda-kuda untuk menjaga segala kemungkinan, pedangnya siap di depan dada. Ia merasa agak lega bahwa lantai yang diinjaknya kering dan tidak licin, juga rata seakan-akan diratakan oleh manusia. Ia maju terus menyusuri terowongan yang agaknya tidak ada ujungnya itu. Beberapa kali terowongan itu berbelok dan setelah ia berjalan selama 1 jam, keadaan di depannya mulai terang. Tak lama kemudian Xian Eng dapat melihat keadaan sekelilingnya. Di kanan kiri terlihat dinding batu karang yang agak basah. Jalan terowongan yang dilaluinya selebar 3 meter, tingginya 2 meter. Sekali lagi ia membelok ke kanan dan tibalah ia di sebuah ruangan selebar 4 meter persegi yang cuacanya terang sekali, karena berbeda dengan terowongan tadi, ruangan ini atasnya terbuka merupakan sumur yang amat dalam dan cahaya matahari masuk melalui celah-celah di atas.
Kiranya sumur yang dalamnya lebih dari 50 meter ini atasnya tertutup batu-batu besar dan celah-celah di antara batu-batu besar inilah yang diterobosi sinar matahari sehingga tidak hanya ruangan bawah tanah itu yang terang melainkan sebagian lorong juga mendapatkan cahaya. Tiba-tiba terdengar suara bercicit dan sesosok bayangan hitam kecil menyambar dari depan ke arah kepala Sian Eng. Gadis ini kaget sekali, mengira bahwa bayangan itu adalah senjata rahasia karena anginnya halus dan cepat. Ia miringkan tubuhnya dan melompat ke tengah ruangan. Akan tetapi segera ternyata olehnya bahwa sebetulnya tak perlu ia mengelak, karena benda itu ternyata adalah seekor kelelawar yang tentu saja silau matanya ketika melalui ruangan terang itu dan hampir menabrak kepalanya. Betapapun juga, karena tubuhnya sudah meloncat, Sian Eng turun ke tengah ruangan untuk dapat bersikap lebih hati-hati dan dapat memandang keadaan sekelilingnya dengan jelas. Dengan ringan kedua kakinya turun ke atas lantai. Akan tetapi begitu kedua kakinya menginjak lantai tepat di tengah-tengah ruangan itu, terdengar suara hiruk-pikuk di depan dan belakangnya. Sian Eng kaget sekali dan cepat ia memandang. Kiranya pada saat itu, jalan terowongan di depan dan belakang, mulai tertutup oleh batu besar yang bergerak keluar dari dalam dinding. Celaka! Sian Eng berseru dan cepat ia melompat ke belakang untuk menerobos keluar kembali dari ruangan itu. Akan tetapi terlambat. Batu itu sudah hampir tertutup seluruh jalan terowongan. Gadis ini segera memegang batu yang berbentuk seperti roda dan bergeser maju terus itu, mengerahkan sinkang untuk menahan atau mendorong kembali batu itu agar ia dapat menerobos keluar. Akan tetapi kagetlah Sian Eng ketika mendapat kenyataan bahwa batu itu luar biasa beratnya, tak kuasa ia menahan sehingga batu itu terus bergerak sampai terowongan itu tertutup seluruhnya. Sian Eng membalikkan tubuh dan meloncat ke sebelah seberang, juga dengan maksud menahan batu yang di sebelah sana masih belum menutup lorong itu seluruhnya. Akan tetapi kembali ia terlambat dan tidak kuasa mendorong kembali balu penutup yang dapat bergerak secara aneh itu. Sian Eng kembali meloncat ke tengah ruangan. Ia telah terkurung kini. Kanan kirinya hanya dinding kasar batu karang yang agak basah, bawahnya lantai batu karang pula. Di depan dan belakang kini tertutup batu besar yang menutup lorong dan demikian beratnya sehingga ia tidak mampu menggerakkannya. Di atasnya, 50 meter tingginya, tertutup batu-batu besar pula dan hanya celah-celahnya yang cukup lebar saja dapat diterobos sinar matahari. Sian Eng bukan seorang gadis penakut, akan tetapi pada saat itu ia merasa ngeri juga. Kembali ia mendekati batu-batu yang menutup lorong itu, bergantian ia memeriksa dengan teliti kalau-kalau ada cara untuk membuka sedikit sehingga terdapat lubang untuk diterobosnya. Akan tetapi, memang betul di antara dua batu penutup dan dinding karang terdapat celah-celah yang cukup lebar-lebar untuk dimasuki dua buah lengannya, karena di antara dinding dan batu itu terdapat bagian-bagian yang tidak rata, akan tetapi tak mungkin dipergunakan untuk meloloskan diri karena terlampau kecil. Sian Eng cepat mencabut pedangnya dan membacok bagian yang ada celahnya dengan maksud berusaha memperlebar celah itu. Akan tetapi pedangnya membalik dan tidak akan sekeping pun batu dapat dipecahkan pedangnya. Ketika ia memeriksa, ternyata batu hitam yang luar biasa kerasnya, seperti baja. Setengah hari lebih Sian Eng berusaha mengorek dan membacoki batu. Namun sia-sia. Akhirnya ia menjadi lelah dan menjatuhkan diri duduk di tengah ruangan yang mulai gelap. Telapak tangannya berdarah dan perih, bahkan pedangnya menjadi rusak-rusak ujungnya. Sian Eng menangis. Kemudian ia berteriak-teriak, menjerit-jerit memanggil nama Sumaboan yang ia tahu menanti di luar gua. Sumakoko! Sumakoko! Kesinilah dan tolong aku. Ia menjerit-jerit terus sampai ruangan itu menjadi gelap pekat karena matahari sudah lenyap dari angkasa, dan ia berhenti setelah suaranya menjadi serak dan habis. Dengan lelah dan lemah lahir batin, Sian Eng kini duduk bersandar dinding. Mulailah ia menenteramkan hatinya dan memperhatikan sekeliling yang kini menjadi gelap sekali itu. Dan setelah ia dapat menenangkan hatinya, baru ia tahu bahwa kini banyak sekali kelelawar berseliweran di dalam ruangan itu. Mula-mula ia merasa heran, dari mana datangnya begitu banyak kelelawar. Kemudian ia teringat bahwa di antara batu-batu penutup lorong itu terdapat lubang-lubang yang cukup lebar untuk diterobosi kelelawar-kelelawar itu. Pada saat itu, alangkah inginnya dia menjadi seekor kelelawar. Semalam suntuk, selama ruangan di bawah tanah itu gelap pekat menghitam membuat Sian Eng merasa seperti menjadi buta, merupakan saat-saat yang amat menyiksa bagi gadis ini.
Bukan hanya tersiksa oleh keadaan dan tersiksa oleh para kelelawar yang makin memenuhi ruangan itu dan menyambarnya dari segenap penjuru, juga tersiksa oleh rasa serem dan ngeri, juga takut karena ia tak dapat memikirkan jalan keluar sama sekali. Andai kata Sumaboan datang pula menyusulnya, bagaimana pemuda itu dapat membebaskannya dari kurungan batu-batu yang kokoh kuat ini? Sian Eng tak dapat menangis lagi, air matanya sudah kering. Akhirnya, menjelang pagi ia masih berjalan mengelilingi ruangan itu, meraba-raba sepanjang dinding bagaikan orang yang tidak waras otaknya. Aku harus hidup. Aku harus hidup. Terdengar ia berteriak-teriak dan menjerit-jerit, kemudian ketika ada angin menyambar, ia cepat menggerakkan tangannya untuk menangkap kelelawar itu, namun sia-sia. Binatang kecil ini amat gesit dan berbeda dengan dia yang buta di dalam gelap, binatang ini memiliki sesuatu sebagai pengganti mata, sesuatu yang merupakan indera rahasia, yang membuat ia mempunyai perasaan amat peka sehingga sambaran tangan Sian Eng itu dapat dielakkannya. Malah kemudian tiba-tiba gadis ini merasa tengkuknya disambar seekor kelelawar dan terasa kulit tengkuknya sakit sekali. Kurang ajar. Bentaknya, cepat ia mencengkeram ke belakang tengkuknya, namun binatang itu setelah menggigit sudah terbang pergi lagi. Sian Eng meraba bekas gigitan, berdarah sedikit. Akan tetapi agaknya bau darah ini membuat binatang-binatang kecil itu menjadi ganas dan liar, karena secara tiba-tiba binatang-binatang itu menyerang Sian Eng dari segala jurusan. Sian Eng menggerak-gerakkan kedua tangannya, menampar ke sana-sini, mencengkeram ke sana-sini. Ia berhasil meruntuhkan beberapa ekor kelelawar, akan tetapi gigitan-gigitan itu mengenai banyak bagian tubuhnya, leher, lengan, pipi, kaki. Hebatnya, bekas-bekas gigitan itu terasa gatal dan panas dan akhirnya gadis ini terguling roboh ketika racun-racun dari luka gigitan membuatnya pening. Ketika ia roboh, binatang-binatang kecil itu masih menyerbu dan menggigitinya, mengisap darah. Bersambung ke bab 36. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.